Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Bia Juwita Prabawa dari kelas PGSDD. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan ujian akhir semester Gasal pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 3. Sebelum merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan observasi perkembangan peserta didik pada kelas 3 SD Negeri Seraten 02 Sukoharjo. Hasil dari observasi perkembangan peserta didik diantaranya latar belakang etnik dan kultural, suku, Jawa, agama Islam dan Kristen, status sosial ekonomi, peserta didik termasuk dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dari hasil observasi perkembangan peserta didik, saya menerapkan teori belajar. Teori belajar behavioristik, yaitu proses stimulus oleh guru dan respon peserta didik dalam pembelajaran. Teori humanistik, yaitu guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif, dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian teori perkembangan sosial emosional, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner, di mana melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, menggunakan lingkungan dan benda sekitar, memberikan pujian atau bentuk motivasi pada peserta didik. Yang terakhir yaitu teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, kelas 3 itu merupakan tahap operasional konkret, di mana peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang menggunakan media konkret atau benda nyata yang ada di lingkungannya. Kemudian melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Asesmen diagnostik memetakan kemampuan semua peserta didik di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Asesmen diagnostik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Dari asesmen diagnostik dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki peserta didik, dengan gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam. Saya mengelompokkan menjadi 3. 1. Visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan Pendidikan SD Negeri Seraten 02, kelas 3 semester 2, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, muatan terpadu bahasa Indonesia dan matematika. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2022-2023. Berikut langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, siswa dan guru bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah seorang siswa. Merupakan penguatan karakter religius. Yang ketiga, menanyakan kabar dan dilanjut mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan kesiapan alat tulis. Yang kelima, siswa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan mengikuti tayangan video yang ditampilkan guru. Penguatan karakter nasionalis. Yang keenam, guru menyampaikan persepsi dan tanya jawab mengajak siswa untuk melihat sejenak keadaan cuaca melalui jendela kelas. Amatilah keadaan awan di atas sana. Apa yang kamu lihat? Bagaimana cuacanya?
Menurut kalian, ini cuacanya apa ya? Apakah cerah, berawan, mendung, atau hujan? Merupakan muatan critical thinking. Yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, guru memotivasi agar siswa tetap semangat belajar serta mengajak tepuk konsentrasi. Kegiatan inti fase 1, orientasi siswa kepada masalah. Siswa mencermati gambar atau poster perubahan cuaca serta menyimak video melalui PowerPoint. Merupakan teori belajar humanistik di mana guru memfasilitasi peserta didik dengan media pembelajaran yang interaktif dan variatif. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru merupakan perkembangan kognitif. Apakah yang sudah kalian amati? Ada berapa cuaca di gambar? Apakah kalian merasakan perubahan cuaca? Kemudian siswa menerima umpan balik terhadap jawaban yang sudah diberikan. Kemudian siswa mengamati cuaca hari ini. Siswa menjawab pertanyaan guru terkait cuaca hari ini. Makanan apakah yang cocok dimakan saat cuaca hari ini? Siswa menerima umpan balik terhadap jawaban yang sudah diberikan. Peserta didik menjawab cerah. Kemudian guru menggunakan benda konkret buah jeruk, di mana sesuai dengan cuaca hari ini, yaitu cerah. Merupakan teori belajar humanistik. Yang ketujuh, siswa mencari tahu, membandingkan besar atau kecil mana buah yang sudah dipotong oleh guru. Kemudian fase 2, mengorganisasikan siswa. 1. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kelompok 1 dan 2 adalah kelompok belajar visual. Kelompok 3 adalah kelompok auditori. Dan yang keempat adalah kelompok belajar kinestetik. Ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, siswa menyimak penjelasan guru menggunakan benda konkret berupa makanan buah jeruk yang sesuai dengan cuaca hari ini. Yang ketiga, siswa berdiskusi sesuai dengan kelompok gaya belajar. Yang keempat, memberikan LKPD kepada siswa berdiskusi menyebutkan ciri-ciri perubahan cuaca yang terjadi sesuai gambar dan membandingkan pecahan pembilang sama dengan benda konkret. Yang kelima, kelompok 1 dan 2 tipe visual berdiskusi dengan mengamati gambar atau poster cuaca, kemudian dapat menyebutkan ciri-ciri cuaca sesuai gambar dan membandingkan pecahan pembilang sama dengan mengamati benda konkret. Yang keenam, kelompok 3 tipe auditori berdiskusi, menyimak penjelasan dari guru, kemudian memasangkan kartu berisi ciri-ciri cuaca dengan gambar cuaca yang sesuai dan membandingkan pecahan pembilang sama dengan alat peraga. Yang ketujuh, kelompok 4 berdiskusi dengan menggambarkan cuaca yang sesuai dengan ciri-ciri cuaca dan membandingkan pecahan pembilang sama dengan menggambar sesuai alat peraga. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang pertama, siswa melakukan diskusi dengan bimbingan guru. Yang kedua, setiap kelompok menuliskan hasil pemecahan masalahnya sesuai petunjuk di LKPD. Ini merupakan asesmen formatif kelompok. Yang keempat, fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 1. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan maju bergantian secara acak menggunakan media aplikasi Wordwall. Yang kedua, siswa memberikan pujian dengan tepuk salut kepada teman kelompok lain yang sudah mau maju dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ini merupakan penerapan teori behavioristik. Fase 5, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan hasil dari LKPD. Yang kedua,
Guru memberikan feedback dengan memberikan reward kepada kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik, merupakan penerapan teori belajar behavioristik, di mana kelompok yang sudah maju kemudian diberikan berupa reward, yaitu stiker ataupun stiker bintang atau good job yang diberikan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik, dan hasil presentasi tersebut dapat dipajang langsung di papan hasil karya peserta didik. Kemudian yang terakhir, penutup. 1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran. Yang kedua, siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu dan mengumpulkannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini merupakan penerapan teori belajar behavioristik. Yang ketiga, guru dan siswa melakukan refleksi atas pembelajaran hari ini. Yang keempat, siswa menyimak informasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, siswa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berikut lembar kerja peserta didik untuk kelas 3, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Pada LKPD ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana LKPD kelompok visual bahasa Indonesia, LKPD kelompok visual untuk matematika, LKPD kelompok auditori untuk bahasa Indonesia, LKPD kelompok auditori untuk matematika, LKPD kelompok kinestetik bahasa Indonesia, dan terakhir LKPD kelompok kinestetik matematika. Demikian pemaparan ujian akhir semester Kasal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.